Derivatif. Jadi apa sih derivatif itu? Nah, derivatif ini emang kedengeran asing ya, tapi kalau pernah belajar tentang part of speech, seperti ada kata noun, adjective, verb, atau adverb. Nah, ini sama, cuma bedanya derivatif ini lebih fokus pada pembentukan katanya. Ya, jadi misalnya dari noun ini bisa diubah jadi adjective, verb, atau adverb gitu. Ketika mendapatkan imbuhan tertentu. Jadi kata yang mengalami perubahan bentuk, kayak misalnya tadi dari adjective bisa jadi noun, verb, adverb, itu karena mendapatkan imbuhan tertentu. Makanya derivatif ini disebut juga dengan kata jadian. Oke, kita mulai dari noun. Noun ini kata benda. Jadi selain dari kata benda itu sendiri, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ketika mendapat imbuhan kayak kean, pean, nah ini dia adalah noun ya. Misalnya pendidikan, keberhasilan. Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya yang pertama imbuhan ness. Nah, contohnya misalnya dari adjective happy, bahagia ya. Nah, ketika mau bilang kebahagiaan. Nah, ini mendapatkan imbuhan ness jadi happiness. Ini noun. Kemudian kegelapan, jadi darkness. Kemudian yang mendapatkan imbuhan men. Misalnya dari verb ya, dari verb improve, meningkat. Nah, ini jadi peningkatan, improvement, jadi noun. Kemudian pembangunan, jadi development. Kemudian, nah ini yang mendapatkan imbuhan NCE. Nah, misalnya dari verb perform, tampil. Ini jadi penampilan, jadi noun ya, performance. Kemudian kepercayaan diri dari adjective confident yang pakai T. Nah, confident percaya diri jadi kepercayaan diri, confidence. Kemudian yang mendapatkan imbuhan ion dari verb educate, educate yang mendidik, jadi pendidikan, jadi noun education. Kemudian berkomunikasi, ya kalau berkomunikasi kan communicate dari verb. Kemudian bentuk nounnya komunikasi, communication. Dapat imbuhan ion. Kemudian T ya, T. Misalnya kecantikan. Nah, beauty. Kemudian lingkungan ya, lingkungan, community. Komunitas bisa. Kemudian yang berakhiran ture, nah ini dibaca cer. Misalnya departure. Nah, departure keberangkatan ya, departure. Kemudian petualangan, jadi adventure. Nah, yang mendapatkan imbuhan hood, misalnya neighborhood, lingkungan sekitar, ya, atau hubungan bertetangga ya, lingkungan sekitar. Kemudian ada childhood, masa kecil, ini juga noun. Kemudian yang berakhiran ship, nah, mendapatkan imbuhan ship, misalnya dari leader ya, pemimpin. Kemudian mendapatkan imbuhan ship, leadership, jadi kepemimpinan. Nah, kemudian persahabatan, friendship, pertemanan, friendship. Kemudian yang mendapatkan imbuhan th, misalnya death, jadi dari mati, tapi dari adjective ya, mati, kemudian nounnya kematian, jadi death. Kelahiran, birth. Kemudian yang berakhiran ism, ism ini menunjukkan aliran ya, atau paham. Misalnya kapitalism, kemudian communalism, ini dari sosial gitu ya, communalism, kapitalism, socialism, bisa. Kemudian yang berakhiran re, misalnya recovery, dari kata recover dari verb ya, penyembuhan, pemulihan itu recovery. Kemudian pengiriman, nah ini delivery dari verb deliver, jadi delivery. Kemudian verb yang mendapatkan imbuhan ing, nah ini juga bisa jadi noun, misalnya buying. Nah, kalau kita mau bilang pembelian itu buying. Kemudian perasaan, jadi feeling.
Nah, kemudian yang berakhiran an, is, atau verb yang mendapatkan imbuhan er, or, atau ant. Nah, ini menunjukkan orang atau alatnya. Nah, misalnya Indonesian. Nah, berarti ini orang Indonesia. Kemudian pianis. Nah, orang yang bermain piano. Kemudian teacher. Jadi ada verb yang mendapatkan imbuhan er, or, atau ant. Nah, ini menunjukkan orang atau alat ya. Jadi misalnya teach dari verb ya, teach mengajar. Tapi kalau orang yang ngajar berarti teacher. Tuh, kemudian mendaftar register. Kalau pendaftarnya registran. Charge. Nah, charge ini kan verb ya, charge mengisi daya, tapi kalau alat untuk mengisi daya berarti charger. Kemudian survey ini dari verb. Nah, verbnya survey. Kalau orang yang melakukan survei jadi surveyor. Tuh. Atau calculate ini menghitung ya, tapi kalau alat untuk menghitung ini calculator. Nah, setelah mengetahui pembentukannya ya, gimana pembentukan noun yang mendapatkan imbuhan seperti tadi yang disebutkan. Nah, kita harus tahu juga fungsinya. Jadi fungsi noun itu yang pertama ya, fungsi noun yang utama itu menempati posisi subjek atau objek. Ya, jadi noun ini bisa sebagai subjek atau objek. Yang pertama, setelah artikel. Nah, artikel ini ada en, sama the ya, en, the. Jadi setelah artikel dia noun, misalnya the announcement. Kemudian setelah preposition, ya preposisi itu seperti kata depan ya, misalnya ada in, on, at, of, for, from, with, atau without. Nah, ini preposisi, jadi setelah preposisi ini harus diikutin sama noun. Misalnya in action. Atau misalnya dia diikutin sama verb, ya verb itu harus dijadikan noun ya. Nah, ditambahkan aja verb yang jadi without thinking, tanpa berpikir. Without thinking. Kemudian yang ketiga, setelah possessive pronoun. Nah, possessive ini kepemilikan. Misalnya my, your, her, his, its. Nah, jadi kalau kepemilikan ya, yang artinya nya. Misalnya perasaanku, perasaannya. Nah, jadi ini harus diikutin sama noun. Misalnya dia diikutin sama verb. Nah, verb ini harus dijadikan noun. Misalnya my feeling, our performance. Nah, jadi harus noun ya. Kemudian noun juga bisa menjelaskan noun lain ya. Misalnya toko kecantikan. Nah, ini toko kecantikan. Jadi beauty shop. Nah, yang disebutkan pertama ini yang paling akhir ya. Misalnya toko kecantikan. Nah, tokonya kan disebutkan dulu. Nah, dia di belakang. Jadi beauty shop. Toko kecantikan. Oke, next. Ada adjektif. Nah, adjektif ini kata sifat. Nah, untuk menjadikannya kata sifat, dia akan mendapatkan imbuhan seperti berikut. Misalnya imbuhan full. Nah, dari kecantikan beauty, kemudian mendapatkan imbuhan full, beautiful. Nah, jadi sifatnya ya, cantik. Kemudian hati-hati, jadi careful. Kemudian yang mendapatkan imbuhan os, misalnya ini dari noun fame, ya terkenal atau tenar, ketenaran. Fame jadi sifatnya yang terkenal jadi famous. Danger ini juga dari noun, danger noun. Kemudian kalau misalnya sifatnya bahaya jadi dangerous. Nah, yang mendapatkan imbuhan less. Jadi less ini kebalikannya full ya, bisa. Misalnya careless. Nah, careless ini kalau careful kan hati-hati, kalau careless ini ceroboh jadi tidak hati-hati. Kemudian ada hopeless, jadi kayak kehilangan harapan. Less ini artinya negatif. Kemudian yang mendapatkan akhiran al, misalnya personal. Personal ya, atau individu ini sama. Kemudian political. Nah, yang berakhiran al. Jadi dari kata politik jadi political. Political ini artinya punya hal-hal yang berkaitan sama politik. Political. Kemudian mendapatkan akhiran eve, ya misalnya educative. Nah, berarti sifatnya mendidik gitu ya, educative. Aktif. Nah, aktif. Kemudian yang mendapat akhiran ish. Nah, misalnya child ini anak-anak jadi childish, sifatnya itu kekanak-kanakan, childish.
Ish ini artinya kayak agak gitu ya. Misalnya kemerah-merahan. Ya bukan merah, tapi kemerah-merahan. Jadi reddish. Misalnya kekuning-kuningan. Kita bisa bilang yellowish gitu. Kemudian mendapat akhiran ik. Nah, ini juga adjektif. Misalnya economic. Nah, kemudian heroic. Itu sifatnya seperti itu ya. Kemudian yang berakhiran nt. Nah, misalnya confident. Nah, percaya diri. Terus berbeda. Nah, ini different. Kemudian yang berakhiran y. Misalnya, ini dari verb ya. Verb pick. Pick ini mengambil. Kemudian kalau mendapatkan akhiran y, ini picky. Nah, ini jadi sifatnya pemilih. Kemudian sleepy. Nah, sleep ini dari verb tidur. Nah, tapi kalau misalnya sleepy berarti sifatnya ini ngantuk. Ya, sleepy, mengantuk. Kemudian mendapatkan akhiran able. Misalnya, able ini artinya mampu atau bisa. Biasanya. Misalnya ya, understandable. Understandable berarti bisa dipahami. Respectable. Respectable. Nah, kemudian yang mendapatkan akhiran D atau ED. Nah, jadi ketika selama dia menjelaskan noun ya, jadi misalnya mendapatkan akhiran D atau ED, dia adjektif. Misalnya bored. Jadi sifatnya ya bosan. Kemudian educated. Nah, ini berpendidikan, bisa educated. Sama seperti tadi, jadi tadi udah fokus ke pembentukan katanya ya. Kemudian harus tahu juga fungsinya. Perhatikan fungsinya. Jadi adjektif fungsinya satu, yaitu menjelaskan noun. Oke, adjektif ini menjelaskan noun. Yang pertama ya, jadi harus adjektif dulu baru noun. Karena kan adjektif menjelaskan noun ya, jadi jangan dibalik. Misalnya ya, beautiful girl. Tuh. Misalnya diikutin sama artikel dulu bisa ya, boleh. Misalnya and gitu. Tapi dia kan harus berupa frase ya, noun phrase. Jadi dia harus adjektif dulu baru noun. Tetap akhirnya tetap harus noun. Gitu. Jadi a beautiful girl ini bisa. Kemudian short course. Ya, jadi bukan course short. Karena ini kan kursus singkat. Sifatnya singkat, jadi harus menjelaskan noun-nya. Kemudian pelengkap sebagai pelengkap linking verb. Nah, linking verb itu be ya, berupa be. Misalnya is, am, are, was, were. Nah, ini juga pokoknya be, been. Nah, pokoknya setelah be, kemudian yang berupa five sense. Seperti yang berhubungan sama indera ya, five sense. Misalnya seem, appear, look. Ini kan artinya tampak. Nah, jadi seem, appear, look. Kemudian feel, merasa, sound, terdengar, taste, become. Nah, ini dia diikutin oleh adjective. Misalnya, dia tampak cantik. Jadi, she looks. Ini linking verb ya, looks. Kemudian, beautiful. Oke, next ada verb. Nanti verb ini kata kerja. Pokoknya semua yang berhubungan dengan aktivitas. Nah, kalau ini adalah kata kerja. Jadi, kalau aktif ini seperti dapat imbuhan meber. Gitu, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya kan menyanyi, berlari. Nah, ini verb. Kalau pasif seperti dapat imbuhan diter. Misalnya diterima, seperti itu ya. Nah, verb ini biasanya dia mendapatkan imbuhan is. Misalnya, simbol ini kan dari noun ya, simbol atau lambang itu. Tapi kalau kita mau bilang melambangkan, kita bisa bilang symbolize. Nah, visual ini dari noun ya, nounnya visual. Tapi kalau mau bilang memvisualisasikan, nah berarti verb ya, jadi visualize. Stabil, menstabilkan, jadi stabilize. Kemudian yang berakhiran V, ini bacanya vi. Misalnya tadi dari kecantikan ya, beauty. Kalau mempercantik, nah mempercantik ya, berarti dia verb beautify. Tuh, kemudian menyederhanakan dari adjektifnya simple. Jadi simplify, menyederhanakan. Kemudian berakhiran Y, ini bacanya I.
Misalnya tadi ada apply atau supply, bisa. Kemudian dia adalah verb. Kemudian yang berakhiran ate, misalnya mendidik tadi, educate. Nah, berkomunikasi jadi communicate. Nah, adjective ya pokoknya mendapatkan awalan en atau akhiran en. Dia bisa juga jadi verb ya. Jadi mendapatkan awalan en atau akhiran en. Biasanya adjective. Jadi adjective yang mendapatkan awalan en atau akhiran en. Misalnya kaya ya, dari adjective kaya rich, tapi kalau mau bilang memperkaya jadi enrich. Gitu. Atau misalnya dari bahaya danger ya, noun. Tapi kalau mau bilang membahayakan jadi in danger, membahayakan. Kemudian short, short pendek ya, tapi kalau memperpendek atau mempersingkat jadi shorten. Ini verb. Memperdalam, nah dari adjective deep jadi deepen. Kemudian re, awalan re ya, ini menunjukkan aktivitas yang berulang. Jadi jangan pakai again. Misalnya aku menonton lagi, aku menonton ulang. Jadi jangan watch again gitu ya, karena itu bahasa Indonesia yang diinggriskan. Jadi kayak nggak common. Jadi tinggal tambahkan re aja kalau mau mengatakan sesuatu yang berulang, aktivitas yang berulang. Misalnya menonton lagi, jadi rewatch. Memutar ulang, bisa juga replay. Reread, bisa ya. Kemudian adverb. Nah, adverb ini kata keterangan. Ya, kata keterangan. Adverb ini dibentuk dari adjektif yang mendapatkan imbuhan di. Nah, misalnya dengan indah gitu, dengan cantiknya. Kita bisa bilang beautifully dari adjektif beautiful ya. Kemudian dengan hati-hati. Jadi adverb ini bisa dengan cara gitu ya. Jadi dengan cara hati-hati. Carefully. Kemudian so, very, dan quiet ini juga adverb. Jadi so sama very ini artinya sangat gitu ya. So very. Kemudian quiet ini artinya agak. Nah, tulisannya quiet ya, jangan quiet. Karena bacanya hampir sama, tapi artinya beda. Kalau yang quiet, T-nya di belakang, nah ini artinya silent, kayak sepi gitu. Tapi quiet, ini artinya agak. Ini adverb. Nah, untuk menentukan jenis katanya, perhatikan fungsinya ya. Jadi adverb ini menjelaskan alfaz. Diket-diket ya. Adverb menjelaskan alfaz. Alfaz itu adverb, verb, adjective, dan sentence. Yang pertama misalnya ya, adverb menjelaskan adverb. Jadi adverb yang menjelaskan, kemudian adverb yang dijelaskan. Misalnya very slowly. Ya. Kemudian adverb menjelaskan adjective. Jadi harus adverb dulu baru adjective. Misalnya, extremely happy. Jadi nggak bisa dibalik ya, bukan happy, extremely. Kemudian adverb yang menjelaskan sentence dan verb. Nah, ini letaknya fleksibel. Jadi kalau tadi adverb menjelaskan adverb, jadi harus urut ya. Jadi adverb yang menjelaskan, adverb yang dijelaskan. Adverb menjelaskan adjective, jadi harus adverb dulu baru adjective. Tapi untuk adverb yang menjelaskan sentence dan verb, nah dia letaknya fleksibel ya. Jadi biasanya kan umumnya seperti ini ya, adverb, subject, verb, object. Nah, ini adverb ini bisa disisipkan di antara subjek, di antara verb, di setelah objek ini bisa. Jadi misalnya ya, previously I have known the news gitu. Sebelumnya aku udah tahu kabar itu. Previously, I have known. Nah, ini bisa kita bilang misalnya I previously have known. Atau I have previously known. Atau I have known previously. Gitu. Jadi nggak salah. Jadi untuk adverb yang menjelaskan verb dan sentence, ini letaknya fleksibel. Selama kita tahu, oh previously ini dia menjelaskan have known-nya. Tuh, atau menjelaskan I have known. Tuh. Ini contoh penggunaan derivatif dalam kalimat. Ya. Misalnya, jadi kita harus tahu, oh kapan kita masukkan adjective, noun, atau adverb di situ. Setelah mengetahui fungsinya ya dan pembentukan katanya. She downloads new application. Dia download aplikasi baru. Aplikasi itu bisa mempercantik wajahnya.
Jadi the applications can, nah mempercantik itu verb ya. Jadi can beautify her face. Dia tampak cantik. Jadi she looks tadi linking verb ya. Jadi diikutinya sama adjective. Jadi she looks beautiful. Dan kecantikannya, nah kecantikan ini noun. Jadi her beauty increases her confidence. Nah, kenapa yang terakhir ini nggak pakai nt? Karena kan dia ada possessive pronoun ya. Nah, harus diikutin sama noun. Jadi her confidence yang nce, bukan yang nt. Contoh yang lain, baik dan buruk itu berbeda. Nah, sifatnya yang berbeda. Jadi good and bad are different. Nah, perbedaannya tipis. Perbedaan berarti noun. Jadi the difference is slight. Tapi aku bisa membedakan hal-hal yang baik dan buruk. Nah, membedakan berarti dia verb. But I can differentiate good and bad things. Nah, things-nya di belakang karena things ini kan noun, jadi harus adjective muncul dulu. Jadi good and bad things. Contoh yang lain, terakhir ya. Melalui internet, kita bisa berkomunikasi secara efektif. Misalnya, jadi kita nggak bisa bilang kayak through internet, we can communication effective. Nggak bisa ya, jadi dilihat dulu. We can diikutin sama verb 1. Jadi we can communicate. Nah, communicate verb dijelasin sama adverb, jadi effectively. Atau kalau misalnya mau dibentuk noun, ya udah berarti efektifnya jadikan adjective ya. Jadi we can make, nah, effective communication. Nah, ini bisa. Adjective, effective menjelaskan communication. Noun. Seperti itu. Jadi harus tahu fungsinya tadi ya. Jadi adjective jelasin noun, adverb jelasin alphas. Adverb, verb, adjective, sentence. Oke. Nah, terus gimana sih untuk menentukan derivatif? Kapan kita pakai, misalnya noun ya, kapan kita pakai imbuhan nes, ment, nce, atau ion? Nah, untuk menentukan imbuhan atau pembentukan derivatifnya, nah ini yang pertama, kita bisa mengandalkan feeling. Ya, jadi mengandalkan feeling, tapi jangan lupa harus cross-check juga. Jadi yang pertama, andalkan feeling, kemudian cross-check di kamus. Bener nggak? Misalnya ya, ada act, beraksi. Ini dari kata dasarnya act ya. Kalau mau bilang aksi ya, aksi dalam bentuk noun-nya ya, aksi. Apakah actness? Kok nggak enak gitu? Action, oh kayaknya enak. Nah, ini bisa. Kalau emang kita tahu ya udah action. Kalau misalnya bener nggak ya action, nah kita bisa coba cross check di kamus. Oh ternyata benar action, gitu ya. Kemudian adjektifnya actful, kok nggak ada ya perasaan. Misalnya anxious, nggak enak. Active, oh ya enak. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa pakai feeling, mengandalkan feeling, kemudian kita cross check. Jadi, nah orangnya aktor ya. Kemudian action, ini juga noun. Dan active, adverbnya actively. Tuh. Dan contohnya dari adjective sharp. Sharp, tajam. Oke, tajam. Terus kalau mau bilang mempertajam apa ya? Nah, biasanya surprise. Nggak enak ya. Sharpate. Nggak enak. Biasanya adjektif yang mendapatkan imbuhan en ya. Misalnya sharpen. Oh, kok kayaknya enak. Nah, kita bisa cross check. Cek di kamus. Sharpen. Bener nggak ya? Ada nggak ya sharpen? Tuh. Mempertajam gitu ya. Kemudian noun-nya apa? Ketajaman. Sharpness. Oh, kayaknya enak. Itu sharpness. Kita coba cek di kamus. Gitu ya. Jadi misalnya dari sharp, tajam, terus mau bilang mempertajam jadi sharpen. Terus kemudian alat untuk mempertajam, nah ini sharpener. Jadi sharpener ini kayak rautan, itu sharpener ya. Kemudian sharpness, ketajaman. Tuh. Sharply, ini adverb kan adjective plus li, tinggal tambahkan li aja. Dari apply, oke, dari apply. Apa ya, misalnya noun-nya applyness, ini enak ya. Aplikator, nah aplikan,
application, nah ini bisa. Nah, ya, jadi applicant, ini orang yang melamar kerja ya, jadi applicant, ini bisa. Kemudian applicator, nah, alat untuk mengaplikasikan sesuatu, application, aplikasinya. Nah, kemudian adjektifnya ini bisa dua, bisa applied, jadi kayak terapan itu applied. Kemudian applicable, applicable ini bisa diaplikasikan, nah ini adjektifnya ya. Kemudian appliedly, ini adverbnya. Seperti itu ya, jadi yang pertama bisa andalkan feeling, kemudian cross-check, bener nggak? Jadi dari satu kata itu kita bisa memperkaya vocab. Ya, jadi, oh ternyata bentuknya kalau mau bilang mempertajam itu sharpen. Kayak tadi ya, misalnya mau bilang mengeras, wah mengeras, keras itu kan hard. Bisa nggak ya harden? Nah, kita bisa cross-check. Oh iya, ternyata bisa. Tuh, jadi dari satu kata, satu root word, misalnya kita bisa ambil dari verb, atau adjektifnya, atau noun-nya. Nah, kemudian kita coba ubah itu ke bentuk yang lain gitu ya, ubah verb, noun, adjective, atau adverb. Dengan menambahkan imbuhan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian di cross-check. Seperti itu ya.